panggil udah tayang juga di Iya, layar iya, Zoom iya. kita. 1, 2, 3, Indra Bruggman. Bruggman. Ngapa lu berteriak Kenapa berdua? ini banyak perempuan-perempuan Aduh, berteriak ya? repot. Selamat malam Kak Indra, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Kalian gimana kabarnya, sehat? Puji Tuhan sehat. Tapi aduh kalau ngeliat Kak Indra Bruggman ya. Mohon maaf, Anda janjian apa gimana sih? Iya, Kok agak aura-auranya sewarna ya. Agak-agak sewarna, bentuk wajahnya juga sama, bentuk potongan rambutnya maaf juga sama. banget. Kalau bentuk wajah jangan dipaksain Maria Christy. Bentuk sama, isinya doang yang beda. Karena Oh, kan iya. mak bapaknya beda Iya, kan iya, pastinya. iya. Tapi ini senada loh, Anda Oke, setuju? oke. Tapi Setuju. Kak, aku tuh selalu ngelihat Kak Indra dari dulu aku nonton Gini Oh Gini sampai detik ini Kagak berubah lu. mukanya konsisten beneran deh, nggak ada nambah Kak, keriput. perawatan di mana sih Kak? Apa Boleh tahu emang? nggak sih Kak? Takut deh. Karena kan banyak filter yang tinggal pakai 13 aplikasi. Oh, ini pakai baik. filter? Masa iya ini pakai Oh, ini filter? Pakai kamera apa sih Kak Kalau kalau boleh tubuh tahu? bisa tersamarkan dengan baik lah. Waduh. Oke. Aduh, jadi Kak. pengen tahu filternya apa. Iya penasaran Kak, Kak Indra hari ini make up nggak Kak? Ngobrol sama kita Kak. Kenapa? Make up nggak hari ini? Make up? Nah, Enggak make up. Oh, wow. Wow, saya sudah make up nih. Iya. Masih kalah sama Indra gembul Bruggman. banget loh pakai crayon. Jangan Udah make up ya? gembulnya make up doang. Oke. Tapi Kak, ini kenapa nih? Ada apa yang angin apa yang membisikkan Indra Bruggman ini waktunya untuk Ganti potong rambut, model rambut. ganti gaya rambut jadi botak. Cepak deh ya. 2020 kayaknya baru rambut pertama kali. cepak ini udah ketiga kalinya sejak pandemi. Oh, Karena udah. pandemi kemarin kan nggak kemana-mana, jadi saya pikir nggak ada salahnya kita potong rambut karena kan nggak kemana-mana gitu. Karena memang ini Oke. juga keinginan dari dulu, cuman belum pernah kesampaian, baru kemarin baru kesampaian lagi. Oh, Oke, tapi benar ya baru bahwa sepanjang lo berkarir, sepanjang lo dikenal orang, ini baru 2020 seorang Indra Bruggman tuh punya style yang kayak gini, benar nggak nih? Ya. Oke. Wow, dari dulu kita Makanya Biasanya kan dengan heboh. jambul-jambul apa segala macam Iya, kan. iya, iya. Dan dari dulu tuh kita ngeliat bahkan selalu ada maaf ya Kak, aku kalau ke tukang cukur pasti ada fotonya Kak Indra. Memang beneran. legend. Kayak bener-bener dari yang belah tengah, belah pinggir, jambul, segala Sasa, macam air semuanya mancur, cocok semua sama dia hadir gitu. Tapi gimana Kak pendapatnya Kak Indra dari yang rambutnya biasanya perlu memang agak-agak lama mungkin sampai sekarang kan Pelontos lebih simple nih. Which one you choose gitu? Rambut yang ada stylingannya atau rambut yang Pelontos kayak sekarang nih? Lebih enak rambutnya begini, karena kalau rambut begini kan nggak usah di style apa-apa gitu, nggak usah pakai hairspray, nggak usah pakai Benar. gel. Jadi kalau misalnya habis mandi ganti baju udah langsung bisa berangkat. Kalau kemarin kan harus kayaknya lebih lama nata rambut daripada mandinya. Oke. Waduh, tapi mohon maaf ini mah langsung menonjolkan ketampanannya dia gitu Benar, ya. Kan benar. langsung kayak wah, Ya tapi beda. kalau emang udah good looking kayak gini mau dipakai gaya rambut Iya, apa aja mau juga pelontos bersih udah oke juga. lah. Tapi pasti poin Mantap. plus dari dengan punya gaya rambut yang sekarang pasti shampoo-nya lebih irit bukan? Pastinya kadang-kadang nggak pakai sampo. Wah itu dia, oh adem banget tuh kalau lagi botak ya, kena air, ih enaknya luar biasa loh. Ya cewek ya. Oh, Oke, coba. baik. Sensasi Enggak. tersendiri kalau kita botak. Gitu. Hah? Belum punya mental, saya takut Kak. Tapi waktu ketika lo pertama kali akhirnya memutuskan, ada 2020 gue pengen model rambut kayak gini gitu kan. Apa komentar dari orang-orang terdekat, keluarga, fans. Apalagi fansnya Kak Indra ini fanatik banget loh. Betul. Apa ya komentar paling waktu itu kan ada waktu pertama kali saya potong rambut pendek ini kan masih ada almarhum mama ya. Jadi pas saya potong rambut mau bilang ganteng katanya gitu. Ya, emang dasar Kak Indra emang ganteng diapain aja. Tapi maknya juga memuji ya, sportif loh mamanya loh. Saya kan nggak pernah berani untuk potong rambut pendek karena dari kecil saya tuh dikasih apa ya ledekan, itu istilah ledekan sama kakak tuh si gepeng. Hah? Gepeng. Karena memang mungkin karena bentuk kepala kali ya. Dari sejak itu makanya oke. saya nggak pernah berani yang namanya tuh potong rambut cepak kayak begini. Karena kemarin pandemi saya pikir nggak ketemu banyak orang, saya juga akan kemana-mana selama beberapa bulan. Akhirnya saya putusin untuk ya sudahlah gitu loh. Saya Oke. botakin. Kak, Oke. mohon maaf nih, ini kita salah fokus. Nama Zoom lo kok Indra Lesmana ya Kak? Iya ya, iya gue juga kaget. Indra Bruggman. Kenapa emang lo sengaja nama Zoom lo ganti Indra Lesmana? Gue apa ya? Hah? Ini salah email apa gimana sih? Indra L. Bruggman itu kan Indra Lesmana. Nah, Kalau biar Bruggman nggak itu diambil dari nama kakek.
Ini jadi iya, mungkin iya, netizen iya, juga iya, ada iya, yang iya, baru iya, iya. tahu ya. Dulu kan suka kadang ada diperankan oleh Indra L. Brookman gitu. Oh iya, Nah, L itu iya, iya, Lesmana iya. biar nggak ketuker sama Sama Indra Lesmana Lesmana yang musisi lain, jazz, akhirnya gitu. panggilnya Indra. Gitu. Gua hampir Akhirnya Nama mau aku ngomong kan kenapa memang lo Indra nggak Lesmana, mengganti. cuman dulu waktu masuk ke manajemen contoh manajemen, jadi Om Benny Simanjuntak itu tanya Om siapa Ben. nama kakek. Akhirnya dipakailah nama kakek itu, Indra L. Oh. Brookman jadinya. Itu sama ceritanya kayak aku. Aku tuh nama Chandra Tamrin, Tamrin itu nama kakek. Emang nama saya Chandra? Chandra Mustadiansyah, kepanjangan, kurang katanya yang ngasih nama ya dulu. Lebih Islami ya, Say? Zaman di radio katanya terlalu panjang kalau Chandra Mustadiansyah tuh Oh. untuk present diri sendiri dan kurang manggung. Akhirnya nama kakek lo siapa? Ada yang Mustafa, ada yang Tamrin. Chandra Tamrin. Oh, alhamdulillah gitu. iya, 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 Ternyata nama iya. kakek bisa bawa rezeki ya Kak ya buat kita ya. Ya, amin. Gue sampai takut loh apa nih orang lagi bercanda-bercandaan apa gimana, ternyata memang Indra Lesmana Brookman. Nah, Kak, sekarang kita mau tahu dulu dong perkembangan karir dari Kak Indra nih yang kayaknya kita sebagai junior yang nonton lo pada saat Betul. kecil gitu ya, kayak wah nih orang sih karirnya nggak ada habisnya gitu, Benar. bersinar terus gitu kan. Sinetron dulu banyak banget. Buset, dari jam Dulu, berapa dulu. juga ada. Nah, itu kan katanya dulu. Kalau sekarang Sekarang gimana gimana? nih karir di dunia hiburan? Kalau di dunia hiburan kayaknya sekarang udah nggak jadi prioritas lagi kayak dulu ya, karena mungkin kalau dulu itu memang passionnya di sana, tapi karena lama kelamaan saya nggak mendapatkan apa yang saya mau, akhirnya saya lupa haruan gitu. Dan lagian saya tuh nggak pernah yang apa ya terlalu ngotot di dunia entertain gitu, karena saya pikir dunia entertain ini terlalu banyak intriknya gitu. Jadi saya agak sedikit kurang mental ya, kurang kuat mental di dunia entertain gitu. Jadi lama-kelamaan saya memutuskan untuk sedikit mengurangi, bahkan meninggalkan dunia sinetron dan sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya ada tawaran pun saya banyak tolak. Kalaupun kangen, saya paling main satu judul, abis itu saya nggak menemukan apa yang saya mau, akhirnya saya ya udah mundur lagi, saya balik lagi ke habitat awal, saya jualan baju, terus juga sekarang lagi mau rencana bikin kafe sama adik sama kakak gitu. Jadi ya rencana di luar plan pekerjaan yang di luar dari dunia entertain sinetron. Oke, tapi terakhir syuting kapan tuh Kak? Syuting kayak sinetron atau syuting di entertainment lainnya? Kapan tuh terakhir syuting? Terakhir itu 1,5 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya. Oke. Kak, Itu tadi kan Sudah lama saya vakum, Hmm. saya coba lagi syuting ke sana, saya pikir situasi sinetron sudah membaik ya. Tapi ternyata makin kesini makin parah Oke. dalam arti kata bukan soal soal budget, tapi dalam soal cerita juga makin kesini makin ngawur karena mungkin sistemnya stripping kali ya, jadi Oke. banyak perubahan di dalam proses syutingnya itu sendiri. Oke, tapi Nah. Kak, kalau terkait dengan ya kita lihat kemarin mungkin 1,5 tahun yang lalu sempat kembali ke sinetron, terus ngelihat banyak aktor-aktor baru, lebih muda. Nah, Kak Indra sendiri ada nggak faktor merasa tersaingi dengan mereka? Justru saya merasa diuntungkan dengan banyaknya pemain-pemain baru. Oke. Gitu, karena kita semakin bisa berkompetisi gitu kan. Apa yang sekarang kan dunianya juga sudah berbeda ketimbang pada saat saya dulu eksis. Ya. Dimana kalau sekarang lebih banyak media yang bisa kita mainkan untuk menjadi seseorang, seorang public figure gitu, seorang artis gitu. Jadi ya saya sebagai orang yang lama, jadi harus ngikutin perkembangan anak-anak baru sekarang gitu. Wih, Kak, tapi kan tadi sebelumnya awal-awal tuh lo sempat bilang bahwa di dunia entertain ini ada beberapa yang membuat atau ada beberapa yang tadi itu yang nggak gue mau. Nah sebenarnya itu apa sih yang seorang Indra Lesmana Brookman ini mau tuh kayak apa sih kalau boleh tahu nih, terkait juga dengan perubahan usia ya, mungkin dengan perannya, jalan ceritanya dan lain-lain, tapi apa sih yang menurut lo tuh bisa ideal banget yang membuat lo akan kembali buat beradu akting lagi baik di film ataupun di sinetron? Ya at least kalau saya pun bermain sinetron yang saya mau ceritanya itu jelas. Dari awal sampai akhir kita sudah diskusikan di awal sebelum kita mengerjakan sesuatu. Jangan di tengah-tengah banyak perubahan-perubahan yang saya sendiri sebagai pemainnya merasa bingung bagaimana penontonnya gitu. Saya selalu berpikiran kayak begitu karena saya tuh orang yang cukup perfeksionis dalam melakukan suatu pekerjaan dan selalu menaruh hati dan pikiran saya. Jadi kalau misalkan nggak sesuai dan saya terpaksa karena harus melakukan itu karena memang sudah terlibat kontrak,
jadi agak sedikit banyak pertentangan batin gitu. Oh, Jadi oke. pengen ya masuk sinetron, ya sinetron memang digarap dengan sutradara yang benar-benar saya tahu kualitasnya, dengan pemain-pemain yang memang berani untuk berbicara kalau ada sesuatu yang janggal dalam soal Oke. pengadegan, dalam soal cerita gitu loh. Saya bukan tipikal orang yang kalau ada sesuatu yang aneh, itu saya diem karena ya udahlah, yang penting kita syuting dan dibayar. Saya nggak bisa begitu karena Oke. begitu kita mengerjakan sesuatu, kita ada kewajiban moral sama penonton untuk bisa memberikan tontonan yang menarik. Gitu. Wow, keren banget. Orang-orang Ini sih, koleris nih emang kayak begini. ini udah emang udah senior perfeksionis, banget ini ya sampai bisa kan? mengkomentari, oh ternyata kondisinya sekarang seperti ini gitu. Tapi Mhm. kalau pendapat dari Kak Indra sendiri nih terhadap tayangan-tayangan sinetron sekarang, gimana sih? Sebagai dari sudut pandang Kak Indra yang juga pernah menjadi pelaku dan juga sebagai pemirsa. Nah. Harusnya sinetron sekarang itu kualitasnya jauh bisa lebih baik daripada yang sekarang. Gitu. Saya ngelihat bahwa orang-orang yang terlibat dalam dunia sinetron juga tidak mau mengambil sedikit resiko. Mereka lebih banyak bermain di zona yang aman. Artinya begitu temanya sekarang begini, mereka ngikut semua PH, semua cerita, semua sinetron jalan ceritanya sama gitu loh. Gitu. Jadi apa ya? Sekarang kan zamannya drakor ya. Kita harus lihat kenapa drakor itu begitu dicintai. Karena dari segi cerita, dari segi kostum, dari segi pengadegan, semua terkonsep dengan baik gitu. Tidak seperti di sini. Kalau di sini itu lebih banyak gerabak-gerubuknya gitu. Gerabak-gerubuknya ya. Apakah ini pertanda seorang Indra L. Bruggman akan mengepakkan sayapnya enggak menjadi produser atau menjadi aktor drama Korea? Nah, kalau berarti tadi bisa Opa, atau Hyung. Ya udah, sekarang kita mungkin akan throwback ya sama Throwback. foto-foto dari Kak TBT. Indra. Nah, mungkin kita bisa lihat nih gaya-gaya TBF. rambut, kayak rambut Kak Indra zaman dulu yang suka aku lihat di barbershop. Nah, coba kita lihat nih. Kita lihat foto pertama, kira-kira fotonya seperti apa? Apaan tuh? Mana fotonya? Hei. Ini kontrol lu, konsentrasi, Wow. Sungguh close up. Ini umur berapa Satu Kak Indra? layar ya. Itu tuh umur 13 tahun. Pertama kali foto, waktu itu ada fotografer namanya Edi Bogel. Dia datang ke Tasik, waktu itu saya masih tinggal di Tasik. Akhirnya fotoin kita, kalau nggak salah sih. Sorry. Foto yang waktu ikutan cover boy ya? Nah. Dulu ada majalah namanya Majalah Aneka. Uh. Kita ikutan lomba cover boy dan ini kayaknya fotonya nih. Oke. Kak jujur ya, kita ngeliat lu dari ini ya, dari foto di sebelah kanan, tengah-tengah kita sama sekarang tuh bener-bener kayak berubahnya dikit banget gitu loh. Dikit Hebat banget. Apa sih yang bikin seorang Indra L. Bruggman ini awet muda apaan sih? Penasaran deh jujur. Nggak ada, saya bukan tipikal orang yang suka treatment ke ke klinik karena sekarang lagi banyak endorse gitu kan. Itu nggak pernah saya ambil sama sekali. Oke, tapi melakukan perawatan nggak skincare sebelum tidur. Saya tuh nggak pernah pakai obat-obatan dari dokter. Bukan nggak pernah, saya pernah coba, tapi memang kulit mukanya itu agak sensitif. Jadi saya nggak pernah lanjutin gitu. Cuman satu-satunya obat, saya nggak tahu ini obat muka atau enggak, cuma dipakai sama kakak sama adik. Obatnya itu cuman harganya 1.500 perak dan itu yang saya pakai bertahun-tahun lamanya. Wow. Dari dulu sampai sekarang harganya 1.500, Kak? 1.500. Wow, namanya Wawet. Saya nggak tahu itu obat apaan, antibiotik atau apa, tapi cocok di muka. Dari dulu sampai sekarang harganya 1.500. Penasaran kenapa nggak kena inflasi? Oke. Repot ya. Oke, kita next lagi yuk. Nah. Ini, rambutnya udah sama sama Maria Christie. Warnanya juga sama nih kebetulan. Alisnya doang, alis Diana Pungki itu emang the best banget sih. Kita ini yuk, kita bikin recreate ini yuk fotonya yuk. Ya, lo jadi Ginny, gue jadi Bagus. Tapi ya. kan mestinya di kanan, repot ya. Ya udah apa-apa gini aja. Berarti yang balikannya. Mana, yang pertama dulu ya. Oke, Pose pertama. Ngelek mana sana? Nah, kesana sana dong. dong, balikan. Oke, baik. Mana? Nah, sana. Oke, kesana. Benar. Iya, ya. 1, 2. Oke. Udah mirip belum? Udah mirip belum Kak Indra? Yang Udah kedua, ya? yang kedua. Lumayan ya. Yang kedua ya, berarti kita harus ketawa nih. 1, 2.
Agak-agak alemong Ya, ya. siapa tahu ada tawaran Gini Ojini comeback Bener, lagi kan. karena ini buat hari ini kita. 2.563 Insertizen yang live, itu memang para penonton Gini Ojini pada masanya gitu ya. Betul. Lanjut yuk foto selanjutnya. Mohon maaf kita nggak mempersilahkan dia mau ngomong. Oh iya. Parah banget lu, Chan. Kak, coba dong next before foto yang tadi lagi, boleh Iya, di boleh. control room. Presentasi sebelumnya. Bagaimana Hah? ketika Anda melihat foto ini, Indra Bruggman, ada memori-memori yang muncul nggak nih dalam hati nih? Ya pastilah banyak memori ya. Memori itu kan pertama kali saya syuting sama seorang Diana Pungki. Jadi begitu pertama kali beradegan sama Diana Pungki itu saya keluar keringat dingin segede-gede jagung ya. Saking nervousnya gitu loh. Karena Diana Pungki kan dulu saya pernah, kalau saya di kampung di Tasik itu saya ngelihat beliau itu di majalah. Iya. Itu kalender Star itu pasti Trek ada ya? mukanya Diana Pungki. Gitu. Diana Terus Pungki, harus the best. beradegan mesra sama dia itu kayaknya beban banget, beban terbesar dalam hidup gua. Tapi akhirnya jadi sebuah yang legend ya, Gini Ojini, Benar. tak Jadi pernah lekang dimakan benar-benar waktu. partner kerja yang sampai sekarang diinget sama Benar. banyak orang. Wow. Tapi Tapi mungkin kayak diulang karena bajunya tuh nggak mungkin sekarang pasti di blur-blur kalau di TV. iya benar. Tapi kalau ngomongin kayak butuh ya dibikin museum Gini Ojini. Bajunya Iya, tuh iya, selalu iya, beda loh tiap iconic episode loh. loh. Gini Ya, Ojini ya karena kan? memang Diana Pungki itu memang apa ya, dia terlibat langsung dalam soal make up, Ya. dalam soal dandanan, begitupun dengan kostum. Jadi Oh, oke. keberhasilan seorang Gini itu nggak lepas dari peran dari Diana Pungki. Selain dia berakting, dia juga sangat detail dalam masalah-masalah kostum dan lain-lain. Wow, Makanya dulu keren. sempat ada sebutan alis Diana Pungki ya. Oke, kita Benar. go to next picture. Next. Wah, ini. Melihat suami dari Cut Meriska. Roger Danuarta. Ini apa nama judulnya? Aku lupa. Siapa tahu aku jatuh cinta. Iya. Itu Iya, FC-an. Iya, inspired by ya, inspired by Nah. FC loh. Wah, ini emang cocok sih ya. Sepawa huzi yasanyi. Oke, next ada lagu. Next. Ada foto selanjutnya Lagu. jadi lagu. Foto selanjutnya. Nah, oh, ini pas ini reborn sepertinya, ya. ya. Iya, Reborn itu. Oke. Jadi Diana Pungki nggak mau syuting, sekarang kemarin itu digantikan sama Briana Simorangkir. Oke. Jujur Kak Briana, hair clip yang sedikit aja tuh sakit banget loh. Ini apalagi segede itu hair clipnya kayak Benar, wow. benar, benar. Luar biasa tim dari apa namanya Gini Ojini Reborn ya. Kita masih punya another picture? Yes. Oke, sudah habis rupanya. Tuh, Wah. tadi dari masa ke masa rambutnya tuh bener-bener firm gitu ya. Bahkan pas gondrong kebayang agak belah tengah pun juga ya sudah cocok sama Iya. Indra Bruggman. Tapi ya Saya sekarang nggak pernah keluar rumah tanpa hairspray. tidak pernah keluar rumah tanpa hairspray. Kasian sih rambutnya ya. Berarti kalau Bener-bener sekarang on point. udah nggak ada ya pakai hairspray Karena karena ya. nggak rumah nggak keluar-keluar ya. Iya. Kak, Sama ini juga hairspray. ada juga yang long lasting banget nih dari seorang Indra Lesmana Bruggman. Ini adalah love story-nya. Nah, Atau love life-nya seorang Indra. Gue inget banget ya zaman dulu ya, kakak-kakak gue tuh bener-bener ngefans banget sama dia. Sampai dulu juga bener-bener kayak banyak ya, lo tuh jadi idola semua orang lah. Semua wanita pada zamannya gitu ya, mengimpikan untuk menjadi pasangan seorang Indra L. Bruggman. Nah sekarang nih kalau boleh tahu nih Kak, udah ada belum sih yang mengisi hati seorang Indra L. Bruggman nih? jeng-jeng. Sudah banyak, cuman lewat begitu aja. Wow, ini kayak cuma permisi ya kak ya, kayak Seperti misi gaji. ya, numpang Numpang lewat. lewat. Tapi gitu kalau ya. sekarang ada nggak yang lagi, ya semoga nggak kelewat lagi gitu, stay gitu di dalam hati. Ada, Stay. sedang bersimpuh di dalam hati. Kalau yang stay ada satu. Oh oke, oh berarti antriannya waiting listnya masih ada nih kayaknya. Tapi nih. sebenarnya kalau untuk Tapi masih terbuka untuk umum, terbuka masih. Oh, oke. gimana ya? Yang jadi ceweknya jadi sedih banget ya. Ya gimana sih dia orang? Ini kalau ada gebetan nonton atau pacaran nonton nih kayak, hah maksudnya apa nih? Gimana gitu. nih? Tapi sebenarnya seorang Indra Herlambang kan, Indra Herlambang. Salah Indra, bukan Indra Herlambang. Nih, tapi pengen tanya juga tipe idaman Nah, itu yang dia. diidam-idamkan, yang paling kayaknya emang paling fit gitu buat seorang Indra Bruggman. Karena Pasangan kan- yang seperti apa sih? Bener, karena kalau tuh kayak, kalau kita yang mandang tuh kayak sempurna banget kan. Nah. Jadi kayak ada bingung gitu, apa sih yang dipengen dari seorang Indra Bruggman? Ini kalau ketawain, rese banget. Ada nggak Kak?
cewek Kriteria- idaman lo tuh kriteria apa? cewek idaman. Yang lo lihat dari seorang wanita tuh apa? Cewek idaman. Cewek idaman kayak gimana ya? Nah, definisi cewek idaman menurut Indra L. Bruggman tuh apa? Dor. Bingung ya. Kalau dulu mungkin lebih ke fisik ya, pengennya fisiknya tuh yang rambutnya panjang Oke. gitu kan, terus tinggi segala macam. Kalau sekarang mungkin seiring bertambahnya umur ya, kalau buat saya yang penting adalah dia lebih mengerti agama ketimbang saya gitu. Oh, Itu aja. oke. Panggilan kepada uhti-uhti soleha Nah. yang merasa ya udah hatam Quran misalnya, apa bener nggak kalimat gue hatam Bener. Quran, yang udah bener-bener dedikasi pada agamanya, coba mungkin CV-nya bisa dikirim kemana kak, dikasih tahu di Instagram atau gimana nih, banyak banget nih Bisa uhti-uhti di di DM sini nanti nih. di DM. Wah, DM langsung. open ya in DM saya, hati-hati loh. Tapi ada juga nih yang nanya Insertizen ya di Instagramnya Insert Live. Kan katanya ada yang nanya, ini Kak Indra udah botak beneran. Nah, ini Indra Bruggman apa rencana hijrah katanya gitu. Apalagi didukung dengan jawaban tadi katanya harus lebih Wah, mengerti harus lebih agama. mengerti agama Ada nih. rencana hijrah nggak? Apa emang udah hijrah? Saya tuh nggak mau bilang kalau saya sudah hijrah atau enggak gitu, karena kan itu menjadi beban juga Betul. gitu kan. Sebagai manusia saya takutnya nanti kita sudah bilang hijrah, nggak tahunya kita melakukan sesuatu yang tidak seperti Seharusnya. netizen gitu yang harapkan. Iya. Itu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Oke. Apalagi dengan kemarin kepergian mamah gitu. Artinya sebisa mungkin setiap hari buat saya belajar ngaji lagi, saya ngaji lagi. Tadi juga sembari nunggu kalian kita interview begini, saya ngaji, saya kirim Yasin buat almarhumah gitu. Ya, saya berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik agar apa yang dimaui sama orang tua selagi mereka masih hidup itu saya lakuin sekarang. Nah, Wow. oke. Dan tentunya kita turut berduka cita Ya. atas kepergian almarhumah Mama yang meninggal di bulan September ya, Kak? Bulan September ya. Iya, ya, bulan September. Kita tentunya turut berduka cita, semoga terus diberikan ketabahan dan juga tentunya sudah tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Betul sekali, Ya, karena memang kalau kita lihat juga beberapa waktu yang lalu memang Kak Indra nih salah satu ibarat kata aktor public figure laki-laki yang benar-benar deket banget sama mamanya. Betul. Gue ingat banget dulu gue nontonin juga dia sama mamanya nyanyi-nyanyi di Betul. sebuah televisi gitu ya. Kayak aduh Nah. kompak banget nih memang Iya. mama sama anaknya. Tapi sekarang mama sudah tersenyum ya menemani setiap harinya Kak Indra dimanapun Kak Indra berada.